الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam yang penuh dengan keberkahan ini. Allah berikan kesempatan kepada kita dari maghrib tadi kita sholat berjamaah, mendengarkan ilmu fikih, mendengarkan, kemudian barusan kita mendengarkan ayat suci Al-Quran. Kemudian insya Allah selepas ini juga kita akan tanya jawab seputar hal ehwal yang terjadi di dalam kehidupan kita dan di dalam muamalah kita sehari-hari. Terkadang kita berpikir bahwa sesungguhnya kita adalah manusia yang akan selamat tanpa ada usaha, padahal mustahil. Ya, permata itu 1%, miliar itu 1% anugerah, tapi 99%-nya dari usaha. Ya, 99%-nya dari usaha. Seseorang menganggap bahwa dirinya akan menggapai surganya Allah, mimpi tanpa ada usaha. Mimpi tidur terus, wah saya bangun tidur, makan, nyantai, nonton sinetron, nangis, ketawa, tidur, bangun lagi, terus pengen masuk surga. Yang dilakukan cuma yang wajib-wajib saja, itu pun kalau dilakukan. Terus kepedean masuk surga, enggak mungkin. Tanpa ada usaha maka seseorang tidak akan pernah menggapai sesuatu yang Allah sudah siapkan kepadanya. Nah, katanya tarumu izzan wa tanamu laylan yaghusul bahra man talaba al-la'ani. Orang yang dia berharap untuk mendapatkan mutiara, dia harus tenggelam dulu baru bisa mendapatkannya. Artinya Allah ingin memberikan kepada kita satu contoh bahwa manusia itu lemah. 24 jam, 2 jam Allah sepertinya sudah sangat lama. Sepertinya saya sudah boros banget ini buat agama. Nah, 2 jam buat agama, dia akan mengatakan di dalam dirinya bahwa saya sudah terlalu boros ini. Ya udah kelamaan ini. Ya, sudah terlalu banyak yang saya dengar ini. Ya, sudah kelamaan i'tikafnya saya di majelis ilmu sudah kelamaan ini. Nah, itu membuktikan bahwa memang kita ini adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Sadar diri saja, kita ini jauh sekali dari kata sempurna. Sholat aja khusyuknya belum ada. Untuk kita bermadhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tidak mewajibkan ataupun tidak menjadikan khusyuk di antara syarat sholat. Imam Abu Hanifah menjadikan khusyuk termasuk rukun di dalam sholat. Berarti kalau nggak khusyuk nggak sah sholat. Orang kita kemana baru Allahu Akbar, otak udah kemana-mana. Ya, belum baca Fatihah, otak sudah kemana-mana. Apalagi kalau sudah baca Fatihah, apalagi kalau sudah ruku, sudah sujud, oh otak kesini. Habis ini mau ngapain ya? Ya, habis ini ngapain ya? Tadi kita ngapain ya? Terus kira-kira ini, kira-kira semuanya masuk dalam otak pikiran kita. Terus mau masuk surga. Hai orang yang beriman, kita ini beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Oke, kata Allah, afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian kira bahwa sesungguhnya saya menciptakan kalian hanya untuk begini-begini saja, tidak ada sesuatu yang saya inginkan? Kata Allah, abad, sesuatu yang terbuang begitu saja. Tidak, kalian akan kembali ke Allah. Kalian pasti akan kembali. Semua kita, semua. Ya, saya, kamu, dia, mereka, kalian, semuanya akan merasakan kematian. Dan semua di antara kita meyakini itu 100%. Tapi emangnya, aku pikirnya bahwa setan itu pintar banget bikin kita lalai. Sesuatu yang kita sudah pasti yakini kita akan melewatinya, tapi kita tak pernah mikir tentang hal tersebut. Makanya Rasulullah SAW katakan apa? Aktsiru min dzikri hadhihi al-lazzat. Rasulullah perbanyak mengingat pelebur kelezatan. Pikirin mati.
Perlu. Kenapa? Karena kita yakin pasti mati. Yakin ini. Bukan keraguan, bukan mengira-ngira. Yakin. Orang makan pasti kenyang. Ya. Orang minum pasti lepas dahaga. Orang yang namanya manusia pasti mati. Betul atau tidak? Mati. Saya yakin mati. Ya yakin, semua di antara kita yakin mati. Bapak kita mati, kakek kita mati, tetangga kita mati, orang kampung kita mati, pegawai kita mati, bos kita mati, dokter kita yang ngobatin kita mati. Bangga sekali kalau sudah punya kenalan dokternya aja mati. Kata sebagian ulama kita, ya, mereka di dalam kata bijaknya mengatakan bahwa sebagian orang mengatakan kepada saya, ayo berobat ke sana, berobat kemari. Saya pikir bahwa sungguhnya pada zaman umat terdahulu mereka memiliki dokter-dokter yang mulia, yang hebat, agung, yang kuasa. Tapi saya tidak bertanya kemana yang orang-orang hebat pada masa itu. Orang yang ngobatinya aja udah pada tewas. Firaun dengan kekayaan yang luar biasa memiliki satu istana khusus untuk orang-orang yang ngobatin dia. Jangan tanya di mana Firaunnya, yang tukang ngobatinnya aja udah pada mati. Yang tukang ngobatinnya aja sudah pada mati. Intinya apa? Ya, setan pintar bikin kita lalai. Sesuatu yang kita yakin akan kita lalui, kita lupa. Makanya ya, kita beruntung sekali. Allah masih memberikan kepada kita fasilitas untuk mengingat Allah. Tidak semua orang dapat ini, ibu-ibu. Tidak semua orang Allah kasih kemudahan, bisa kumpul bareng-bareng, bisa baca Al-Quran, bisa baca hadis Nabi, bisa dengar ya nasihat-nasihat langsung dari orang-orang yang mengambil ilmu dari gurunya dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Gak gampang. Habis yakin kita ini makhluk-makhluk pilihan Allah. Kita ini semua yang hadir pada malam hari ini adalah makhluk pilihan Allah. Kalau tidak dipilih sama Allah, mana mungkin telinga kita dipermudah oleh Allah untuk mendengar hal-hal yang baik. Ya, kata Rasulullah SAW, orang yang Allah inginkan kebaikan kepadanya maka dipermudah untuk menuntut ilmu. Berarti Allah pengen kebaikan kepada hamba tersebut. Ya, makanya ya kita syukuri nikmat tersebut. Syukurinya dengan apa? Dengan istiqomah. Saya mau istiqomah. Ya, orang yang kalau sudah mendapatkan kebaikan pasti bakalan dapat musibah, diuji. Allah pengen lihat. Manusia diciptakan pasti diuji. Kalau dia soleh tanpa diuji. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, orang yang paling banyak mendapatkan musibah siapa? Al-Anbiya, para nabi. Yang paling banyak dapat musibah siapa? Nabi. Loh, emang Nabi gak dekat sama Allah? Nabi-nabi itu adalah orang yang paling dekat kepada Allah, tapi musibahnya paling banyak. Rasul thummal awliya, kemudian para wali-wali. Mereka adalah orang yang paling banyak mendapatkan musibah dari Allah. Thummal amthalu fal amthal. Kata Rasulullah, kemudian siapa yang mendapatkan musibah banyak? Semakin taat seseorang kepada Allah, semakin musibahnya banyak. Semakin seseorang tidak taat kepada Allah, semakin tidak akan dihampiri oleh musibah. Kayak Fir'aun, tahu Fir'aun? Tahu dari mana? Oh, namanya aja. Fir'aun diriwayatkan bahwa dia tidak pernah sakit sama sekali. Sakit gak pernah. Uang banyak, harta melimpah. Korun yang memiliki harta yang begitu hebat saja anak buahnya. Banyak hartanya, mau ngapa-ngapain enak. Ya. Ada barang baru di mall, jangankan barang yang mallnya gue beli, kata orang. Banyak hartanya, hamba saya di mana-mana. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan siksaan yang abadi baginya. Hidup paling gak lama 60 tahun.
Udah 10 tahun, udah 20 tahun, udah 30 tahun, udah 40 tahun, sudah 50 tahun. Aduh, tinggal bayi-bayinya saja ini. Sudah tinggal bayi-bayinya saja. Waktu kita gak banyak. Tapi kalau sudah masuk kubur, dikunci. Nah, sudah gak bisa balik lagi. Ayo, mau ngapain? Mau taat, sholat udah gak dianggap. Mau sedekah, mau gimana mau sedekah, udah gak dianggap sedekah kita. Mau zakat, gak dianggap. Allah berikan cahaya dengan apa yang kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia. Ini ya Allah berikan kebahagiaan, karena dia suka kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Majelis ilmu dia rajin, dengar Al-Quran dia rajin, dengar ayat suci Al-Quran, dengar hadis Nabi dia rajin. Ini bukan dongeng, tapi cerita yang kelak di padang mahsyar akan kalian ingat. Ya, ini bukan dongeng, bukan cerita. Nampak seperti ini hal yang biasa, bisa jadi berubah kehidupan kita kelak. Di dunia ini tempatnya musibah. Makanya para nabi, mereka mendapat musibah. Ada yang bilang, saya lah kuat nih dapat musibah. Saya kan hidup di dunia, saya pengennya senang, bukan ke orang soleh senang. Ya. Apakah gara-gara musibah ini menunjukkan bahwa saya adalah orang yang tidak dicintai oleh Allah? Musibah itu bukan keburukan. Kalau saja musibah adalah keburukan, tentu Nabi Muhammad tidak akan mungkin Allah berikan musibah. Tapi Nabi Muhammad belum lahir, ayahnya sudah meninggal. Nabi Muhammad baru berusia 6 tahun, ibunya meninggal. Nabi Muhammad baru berusia 8 tahun, kakeknya meninggal. Kalau kita mungkin kadang-kadang stres, ibu kita meninggal, abang kita sudah stres, otak wah, pokoknya saya tak terima, saya sudah banyak berusaha menjadi orang yang baik, tapi kok kenapa sih? Nabi Muhammad, makhluk pilihan Allah, manusia terbaik, disepakati oleh umat, semuanya sepakat, bahkan orang kafir saja menjadikan Nabi Muhammad nomor pertama orang yang memiliki pengaruh besar di dunia. Disepakati di dunia dan di akhirat. Belum lahir aja dapat musibah. Usia 6 tahun ibunya meninggal, usia 8 tahun kakeknya meninggal. Jika musibah dikaitkan dengan mulia atau tidak mulianya seseorang, tentu Nabi Muhammad adalah manusia yang tidak akan pernah dapat musibah. Tapi Nabi Muhammad dapat musibah atau tidak? Dapat. Banyak musibah. Di kampungnya sendiri diusir. Kita kalau di kampung kita diomelin orang aja, diomongin orang, kita langsung bilang, naon sih kampung aing ya. Mau ngapain kamu? Jadi kampung saya. Oh, berani apa? Gitu loh, tiba-tiba langsung naik darah. Nabi Muhammad bukan diomongin, dikeluarin dari kampungnya sendiri, dihinakan, dilempari. Saya cerita Nabi Muhammad, ya, dihinakan seperti itu bukan berarti saya ngajak kalian untuk kesian sama Nabi Muhammad. Tidak perlu dikasihani. Nabi Muhammad memiliki kemuliaan yang begitu hebat. Ini diceritakan, ya, harus nangis kalau cerita Nabi Muhammad sedih. Enggak sedih, Nabi Muhammad bahagia kok. Yang sedih itu kita. Jadi enggak diajak orang-orang untuk sedih tentang Nabi Muhammad. Ya, buat apa? Ya. Kepada Nabi Muhammad itu cinta kita memang dari dalam hati, bukan gara-gara kasihan. Ini enggak sengaja umat dibikin kasihan dulu sama Nabi Muhammad. Ya, sedih kalau belum lahir, ya, ayahnya sudah meninggal, baru masih kecil, ibunya meninggal, supaya orang kasihan sama Nabi kemudian cinta. Enggak begitu cara mengajar kita kepada Nabi Muhammad. Karena memang tidak perlu dikasihan. Nabi Muhammad memiliki kemuliaan dunia akhirat. Makanya kalau dilihat kemuliaan seseorang atau tidak mulianya seseorang daripada musibah, tentu Nabi Muhammad adalah makhluk yang tidak akan pernah memiliki musibah. Tapi itu tidak terjadi. Ya, jadi terima sajalah musibah, karena musibah itu pasti akan datang. Saya sering katakan, jangan katakan kepada Allah, ya Allah, saya tidak mau musibah. Tapi katakan, ya Allah, jadikanlah saya bijak di dalam keluar dari musibah. Karena kalau musibah minta ditiadakan, berarti gak mungkin. Orang kita baru lahir aja udah owe-owe, udah nangis kita baru lahir, betul kan?
Iya, masalah masih ada. Kalau nggak dari suami, dari anak, dari istri, dari tetangga, dari teman, pasti bakalan setiap hari ada musibah. Pasti bakalan ada masalah. Ini kita namanya manusia. Yang saya bilang tadi apa? Baru lahir aja udah nangis-nangis kita. Artinya memang kehidupan kita ini penuh dengan masalah, penuh dengan musibah. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang bijak di dalam keluar dari satu masalah. Ya, jangan sampai membuat dia stres, jangan sampai membuat dia gila, jangan sampai membuat dia ngomong sendiri, ngomong jangan sampai begitu. Ya, orang yang bersama Allah tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Jadi buat ibu-ibu nih, buat bapak-bapak yang lagi sumpah, lagi seperti banyak musibah, ingat bahwa Nabi Muhammad juga dapat musibah. Jadi kita punya musibah bukan sendirian. Semua manusia, semuanya tanpa terkecuali, semuanya punya musibah, punya masalah. Jangan sampai jatuh, sampai ngomong, kamu gak bakal pernah tahu apa yang aku rasain. Nah, lebay banget gitu ya. Padahal semua manusia punya musibah, cuman warnanya aja beda-beda. Semuanya, bahkan kamu curhat sama satu orang, dia juga punya musibah sebenarnya. Cuma musibahnya berbeda, masalahnya berbeda. Sampai ngomong, semua manusia gak bakalan tahu apa yang saya derita. Ya, itu gak benar ya. Jadi setiap manusia kita pasti punya masalah, punya musibah. Dan orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang bijak di dalam menanggapi satu masalah dan musibah. Cari jalan keluar. Saya yakin ya, yang rajin majlis ta'lim, majlis ilmu seperti ini, Allah berikan kemudahan. Kemudahan di dunia dan di akhirat. Kemudahan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di dunia kita dipermudah, bisa duduk terus menerus, hati tenang, tentram kalau dekat sama orang soleh. Kalau ngomong sama orang-orang yang tidak dekat kepada Allah, yang diomongin itu aja, gak nambah keimanan, gak nambah kerajinan kita dalam beribadah, tidak nambah pahala kita. Tapi kalau duduk sama orang soleh, kadang-kadang sebentar saja hati berasa adem. Ya Allah, betul, saya ini pengen jadi orang soleh. Usia saya gak lama lagi. Saya sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, sudah 60. Ya Allah, berapa sisa usia saya? Bahkan orang yang di bawah saya umurnya banyak yang sudah meninggal. Ya Allah, usia saya tinggal berapa lama lagi? Kalau saya tidak kumpulkan untuk mendapat kebaikan di akhirat, lalu untuk apa hidup saya? Untuk apa hidup saya? Sama seperti binatang. Sama seperti binatang, makan, buang air, kemudian bersetubuh sama istrinya, kemudian selesai, keluar anak lagi, kemudian makan lagi, minum lagi, ya, cari sesuatu, cari kerjaan, cari gaji, kemudian udah begitu saja kerjaan saya. Apa bedanya saya sama binatang? Betul atau tidak? Iya, tidak ada bedanya. Tapi orang yang cerdas, orang yang pintar, kata Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Orang yang bekerja, tapi hasil yang dia inginkan bukan sekarang, untuk kehidupan di saat dia sudah tidak bisa kerja lagi. Orang yang cerdas adalah orang yang mencari kerjaan sekarang, dia kumpulkan hasilnya untuk kapan? Untuk ketika dia sudah tidak punya kerjaan lagi. Itu orang hebat. Dia bisa menimbang, karena dia tahu, saya kalau udah tua, udah gak punya harta, contoh dunia yang gampang, udah tua, gak punya harta, miskin, sakit-sakitan, kira-kira siapa yang mau dekat sama kita? Bahkan anak kita aja kadang-kadang lupa, udah males, udah ngurusin kita, udah capek ini. Kadang-kadang karena gak enak saja sama orang ini, dia tinggal sama kita orang tua, kita kasih makan seadanya semua. Nah, kalau dia cerdas, dia pintar, di saat saya sudah tidak mampu untuk melakukan apapun, kalau saya memiliki harta yang banyak, semua orang tetap mendekat sama saya. Apalagi saya punya pengacara, semua orang tahu kalau harta ini adalah harta saya. Wah, mau sejelek apa kamu, semua orang bakalan deketin kamu. Kenapa? Karena kamu cerdas. Di saat saya sudah tidak mampu untuk bergerak, bekerja, saya punya harta yang banyak. Itu menjadi pergerakan saya
menjadi sesuatu yang bisa saya andalkan. Begitu juga di akhirat. Harusnya itu yang lebih kita pikirkan. Di akhirat kita udah gak bisa kerja sama sekali. Di dunia kita masih bisa ngomong maju sana, mundur sini. Di akhirat sudah gak bisa. Dan gak bisa balik ke dunia. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar, sahabat Nabi Umar bin Khattab, beliau bilang apa? Laitani kabasan sambaluni ahli fadabahuni. Andai saja saya cuma seekor kambing, saya berandai, Sayyidina Umar berandai dari seekor kambing. Andai saja saya seekor kambing yang digemukkan oleh keluarga saya, kemudian dipotong, udah selesai, urusannya mati, udah nggak ada lagi pertanggungjawaban di akhirat. Tapi kita enggak, kita manusia. Kalau sudah mati, dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kalau bagus maka kebaikan, kalau buruk maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam ini malam yang penuh dengan kebahagiaan, hadir di antara kita Habib Thahir di hadis bulanan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Ada juga Ustaz Fattah, ada di Bandung Ustaz Talha guru kita bersama sebagaimana biasa. Ada Ustaz Riyad juga dari Jakarta ikut hadir, tapi waktunya sudah terlalu malam. Ikut berbicara mungkin terlalu malam sekali beliau. Ya, tapi kita harap dengan kehadirannya membawa rezeki kepada kita. Rezeki dunia, rezeki akhirat. Karena tamu itu membawa rezeki, tamu itu membawa rezeki. Terkadang kita merasa bahwa kita ini keluar uang gara-gara tamu, padahal mereka ini pancing kita untuk mendapatkan rezeki yang jauh lebih besar tanpa kita rasakan. Ada juga Ustaz Fauzan Daulay. Ini dia punya adik artis namanya Syakir Daulay, ya, pemain film. Abangnya jago baca Quran. Wah, luar biasa bacaannya. Sekarang tinggal bersama saya di Ribat Garut, di Salagedang, di Warung Putih. Ya, doakan juga ini si jomblo ini, mudah-mudahan semakin khusyuk di dalam belajar. Biar belajar dulu lah ya. Yang mau ambil mantu jangan sekarang lah, nanti 2 tahun lagi mungkin sudah siap, insya Allah selesai belajarnya. Siapa tahu jodohnya sih. Mudah-mudahan Allah berikan ya kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini keberkahan dari keberkahan ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir posisi saya tadi di Cilawu dan ada jalanan juga ada masalah tadi, jadi permohonan maaf. Tapi alhamdulillah ya, dengan segala sesuatu yang Allah sudah atur ini, jadi kita dapat ilmunya lebih banyak. Ya, kita dapat ilmunya lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir mungkin ada yang mau bertanya, 1 atau 2 pertanyaan mungkin kita jawab. Dari yang tadi pelajaran fikih atau tadi apa yang diutarakan oleh Habib Thahir juga, atau dari saya atau dari bacaan Al-Quran, ada yang mau ditanyakan silakan. Mama, silakan Mama. Mau tanya Mama. Waalaikumsalam. Wah, istiqomah nih nanya. Oke, sebagian orang yang bercinta terkadang dicubit oleh kekasihnya, dia merasa bahwa ini bukan cubitan. Aduh, seru banget sih diginiin sama kamu, ya kan? Tapi kalau sama musuhnya dilempar atau dicubit, dia akan mengatakan bahwa ini adalah musibah yang terbesar. Kurang ajar kamu menghinakan saya. Betul atau tidak? Di dalam perjuangan, ya, di dalam perjuangan bagi seorang pecinta, berkorban adalah keindahan dan dia menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang dia perjuangkan untuk orang yang dicintai. Maka dia tidak akan pernah menganggap itu adalah kehinaan. Justru dia merasa mulia ketika dia berjuang untuk orang yang dicintai. Sebagian orang yang tidak paham masalah cinta, dia akan menganggap bahwa ini adalah, wah ini dihinakan, ini dihinakan, ini. Tapi kalau kita misalnya mencintai orang yang kita cintai dan kita berjuang untuk orang tersebut, kita akan beranggapan bahwa kita adalah orang yang mulia dan sedang berjuang kepada orang yang kita cintai. Begitu juga para sahabat tadi, ya, relatif
Kehinaan itu tergantung orang-orang. Terkadang sebagian orang makan dengan menu yang biasa, bagi dia adalah yang luar biasa. Sebagian orang makan dengan makanan yang luar biasa dianggap biasa juga. Kebalikannya begitu. Jadi setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Jadi kalau dia lihat bahwa sesungguhnya ini adalah kehinaan, bagi orang yang bercinta dianggap ini bukan kehinaan, bahkan ini adalah keindahan di dalam berjuang. Jadi tidak ada kehinaan sama sekali di dalam perjuangan, dan itu menunjukkan kemuliaan seseorang yang berjuang di dalam Allah. Jadi saya ini sedang menunjukkan kalau saya ini benar-benar cinta sama Allah. Masa itu hina? Tentu itu bukanlah kehinaan. Itu adalah perjuangan yang hebat. Semakin kamu berjuang, dia mengatakan bahwa saya rela menyeberangi lautan, saya rela mendaki gunung demi bisa melihat wajahmu. Bagi orang yang tidak paham, ngapain sih jauh-jauh ke sono banyak cewek yang lebih cakep di sini? Karena apa? Karena dia melihat dengan kacamata dia. Tapi kalau orang yang melihat, wah ini perjuangan yang luar biasa, itu bukan kehinaan bagi orang yang bercinta. Jauh. Sehari. Apa arti kata daripada musibah itu? Atau definisinya apa musibah? Musibah. Kata Rasulullah SAW, musibah adalah sesuatu yang membuat kamu terganggu. Setiap gangguan yang kamu rasakan itu adalah musibah. Bahkan dikatakan, Rasulullah SAW pernah ketika itu di rumah Rasulullah SAW terdapat, kalau kata kita ini biasanya kalau lampu zaman dulu itu apa? Lilin, terus pakai gas, petromak namanya. Kurang lebih seperti itulah. Ketika itu mati di rumah Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW katakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, kok beginian doang bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kata Rasulullah SAW, musibah adalah yang membuat hatimu terusik. Musibah adalah yang membuat hatimu terusik. Ada azab. Maka segala sesuatu yang membuat kau terusik itu adalah musibah. Berarti mati lampu juga itu musibah. Dan Allah memuji alladzina idza asabatuhum musibah. Orang-orang yang mendapatkan musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi segala sesuatu yang membuat hati kita terusik itu adalah musibah. Semakin besar rasa yang kita rasakan dalam hati kita, semakin besar musibah itu. Semuanya, semua segala sesuatu yang membuat hati kita terusik itu adalah musibah. Ayat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar cerita kisah Nabi. Ada dua pemuda yang ikut berperang. Yang satunya meninggal, masih sakit. Tapi yang satu setahun kemudian baru meninggal. Nah, kata dalam cerita itu, katanya menurut kisahnya, kenapa yang duluan masuk surga itu yang setahun setelah meninggal yang satunya? Dalam cerita itu ada apa? Kok nggak mati saya dulu yang masuk surga? Kenapa yang sesudahnya setahun sesudah? Kalau ceritanya memang pernah dengar. Mungkin karena terbatasnya bacaan Habib hadis atau kisah-kisah Rasulullah SAW yang belum dibaca. Jadi orang yang kalau misalnya meninggal di dalam ma'arakah itu disebutkan bahwa dia adalah meninggal dalam keadaan syahid. Adapun orang yang sudah keluar dari ma'arakah, ini ada khilaf antara ulama. Apakah dia termasuk orang yang mati dalam keadaan syahid kalau terluka dari luka yang pernah dia rasakan di peperangan, satu peperangan. Contohnya Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Rasulullah SAW yang terluka kemudian meninggal setelah peperangan tersebut, tapi tidak dikategorikan orang yang meninggal dalam keadaan syahid dan dimandikan kemudian disolatkan. Jadi pahalanya tentu pahala orang yang meninggal dalam keadaan syahid lebih besar daripada orang lain. Tapi tergantung, Rasulullah SAW banyak memberikan pelajaran
Contohnya Rasulullah SAW katakan kepada sahabat-sahabat, mau lihat nggak ahli neraka? Kata sahabat, ya Rasulullah, ada. Kata Rasulullah, ya. Akhirnya ada seorang yang dia berjuang. Jadi posisinya awal ceritanya ini, sahabat lagi ngumpul melihat orang yang semangat di dalam peperangan. Akhirnya semuanya memuji orang ini karena giat di dalam peperangan, kemudian semangat. Sampai Rasulullah SAW katakan, jangan terlalu lebihan ujinya. Kamu lihat akan akhir daripada kehidupannya. Ternyata setelah itu betul. Dia perang, akhirnya terluka, dia nggak kuat dengan lukanya, maka dia ambil pedang, dia bunuh diri. Kalau itu ada ceritanya, maka dia bunuh diri. Kalau orang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri, meninggalnya su'ul khotimah. Terkadang kita tertipu dengan ya kehebatan seseorang, rajinnya seseorang, tapi akhir daripada hayat seorang kita tidak pernah tahu. Nah, insyaallah ceritanya nanti kita kasih cari tahu lagi lah. Tapi inti dari pertanyaannya itu apa? Cuma pengen ini aja, pengen jelas. Emang kan mati syahid itu kan orang akhirat itu mati syahid. Beda. Mati syahidnya terkadang kita ini ya terkadang ya, kita mengira bahwa segala sesuatu itu sama. Kalau orang yang meninggal mati syahid lahiran, dia serupakan dengan mati syahid di dalam peperangan di jalan Allah, maka orang-orang akan mengatakan baca surat Al-Ikhlas 3 kali sudah cukup seperti khataman satu Al-Quran. Ini bahaya. Sama tapi tak serupa. Ya, kata Rasulullah, orang yang baca qul 3 kali sama seperti khataman satu Al-Quran. Satu orang capek-capek dia baca khataman Al-Quran 30 juz, dia baca qul 3 kali. Terus dia bilang, apa bedanya aing yang sia? Ngomongnya begitu lagi. Apa bedanya saya sama kamu? Gak ada beda. Orang saya juga baca khataman satu Al-Quran, Nabi Muhammad loh yang bilang. Ya, jadi memang sama tapi tidak serupa. Orang meninggal dalam keadaan syahid ya berbeda dengan orang yang meninggal gara-gara kebakaran. Walaupun diserupakan namanya di dunia syahid, ya syahidul akhirah, tapi tetap beda. Orang yang meninggal syahid dunia akhirat itu beda. Yang satu ya dia berperang, mengeluarkan harta, kemudian dan lain sebagainya, ya dapat pahala dari setiap apa yang dia lakukan. Ya, sementara hal duniawi kalau tidak diniatkan maka tidak dapat pahala. Ya, meninggalnya tidak dapat pahala kecuali ya pahala syahidnya saja. Tapi yang lebih-lebihnya bonusnya terkadang ini gajinya cuma 1,5 juta, tapi bonus-bonusnya sampai bikin dia sampai 10 juta. Nah ini nih yang didapatkan oleh orang-orang yang seperti itu, walaupun namanya sama, tapi bonusnya tetap beda. Tapi itu di dalam yang satu masuk surga dan duluan, yang saya belakang. Jadi barangkali di situ ada amal-amal yang istimewa di hadapan Allah. Maka kok dia duluan? Jadi saya ingin tahu. Ceritanya saya belum tahu, jadi nggak bisa. Nanti coba dicari tahu dulu ya, kita cek. Kadang-kadang kita ini ya mendengar cerita-cerita yang sebenarnya dinisbatkan kepada Nabi padahal tidak ada kisah tersebut ya. Apalagi sesuatu yang ya jauh dari kenyataan. Hal-hal kisah-kisah seperti itu kalau di dalam ilmu hadis amaratul wad'i, yaitu tanda-tanda bahwa dusta di dalam hadisnya. Tapi Allah kita coba cari, nanti kita cek insyaallah. Seperti ini hadis kan bulan ini kan bulan Rajab. Kan ada yang mengatakan puasa sehari atau beberapa hari itu kan pahalanya lebih masuk surga. Tapi kan kalau misalnya orang awam mendengar itu kan ya kan puasa bulan Ramadan atau puasa juga gitu kan dari sini juga udah dapat pahalanya besar sekali. Gitu. Siapa yang menjamin? Ada hadisnya yang Puasa bulan, iya. Kalau misalnya orang yang berkata bahwa mending saya begini, mending saya begitu, siapa yang menjamin kamu bisa hidup sampai hari besok? Siapa yang menjamin? Kalau mending nggak ada, pahala itu dikejar. Sama seperti orang yang mengatakan bahwa saya daripada satu khatam 30 juz Al-Quran, mending saya baca 3 kali, kan sama juga ya. Orang Nabi Muhammad yang bilang hadisnya sahih lagi.
Nabi Muhammad bilang bahwa baca qul 3 kali sama seperti baca khatam 1. Buat apa sih khatam Al-Quran? Ya beda. Pahala wajib sama pahala sunnah beda. Baca Quran menghabiskan waktu sampai 30 juz dengan orang yang baca cuma 1 menit, ya beda. Ya, seperti yang tadi saya katakan, dia akan mendapatkan pahala, mendapatkan surga. Iya, mendapatkan surga kalau dia betul-betul ikhlas kepada Allah. Tentu beda kelas ekonomi sama kelas VIP. Kalau hanya pengen sekedar segitu saja, ya silahkan masuk, ya masuk. Tapi kelasnya kelas ekonomi, buat apa? Paham insyaallah? Ya, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan hamba Allah yang membuat dosa, lalu dia tobat sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampunan sama Allah Subhanahu Wa Taala, adakah tanda-tanda orang yang diberi ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tanda-tandanya. Yang pertama tandanya adalah dia semakin soleh. Itu tanda yang paling jelas, dia semakin soleh dan menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Kalau dia semakin soleh dan merasa dirinya soleh, berarti itu tidak benar. Yang pertama, dia semakin soleh. Kedua, dia semakin merasa bahwa dirinya tidak soleh. Yang ketiga, dia tidak pernah mengungkit dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kalau 3 hal ini dia lakukan, berarti insya Allah dia termasuk orang yang mendapatkan taubatan nasuha dari Allah. Yang pertama, dia semakin soleh. Yang kedua, dia tidak pernah merasa bahwa dirinya soleh dengan kesolehan yang dia rasakan. Kemudian yang ketiga, dia tidak pernah mengungkit keburukan yang pernah dia lakukan. Dia lupakan dan dia anggap bahwa ini adalah hal yang terakhir yang dia pernah lakukan, dan insya Allah Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Ya, insya Allah itu mudah-mudahan manfaat dan barokah menjadi bekal. Lumayan 1 bulan kita dicas, alhamdulillah. Mudah-mudahan kuat, ya, gak lowbat sampai bulan depan. Ya, kita mulai cas lagi bulan depan. Jangan sampai ya habis baterainya, akhirnya error handphonenya. Ya, jadi mudah-mudahan kita semangat sampai bulan depan, insya Allah menjadi pegangan kita, dan insya Allah kita terus-menerus dalam keadaan terjaga dan dijaga oleh Allah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu wa ajran wa wafiran bi afiyatin wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khair kepada Abu ya Habib Hadi Zainal Abidin Al-Kaf, juga seluruh Abaib yang hadir, seluruh guru-guru kita yang di depan kita semua ini. Semoga beliau semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibarokahkan, diistiqomahkan dalam ketaatan, dan kita semua yang sama-sama hadir di tempat ini diberikan juga keberkahan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, dan semoga berkumpulnya kita di tempat ini dalam majelis yang mulia menjadi tanda berkumpulnya kembali kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita tutup acara ini bersama-sama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.